Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari banyak orang ya sebetulnya tentang pompanya kenapa mati tak mau hidup lagi gitu ya. Nah, beberapa persoalan itu ternyata jawabannya sederhana. Seperti apa? Nanti akan kita bahas di sini. Nah, di sini saya akan memakai contoh berupa pompa otomatis tipe pompa sumur dangkal ya, yang memakai otomatis pressure switch. Baik, ayo kita mulai aja. Seperti apa contoh permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, kita akan mulai dari contoh persoalan pertama ya kan. Misalkan ya, kita colokkan pompa seperti ini ke sumber listrik. Ternyata pompa nggak nyala sama sekali ya. Tidak ada bunyi mendengung, tidak ada gerakan memutar. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini bisa kita bagi menjadi 3 penyebab ya. Kalian jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pompanya rusak karena belum tentu ya. Kita akan ngecek dari sumber listriknya dulu, apakah ada tegangan listrik di sana. Untuk ngeceknya, tentu kita membutuhkan alat ya, kawan-kawan, yaitu yang dinamakan dengan voltmeter atau multitester ya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Untuk mengukur, kita arahkan ke arah volt di sini ya. Untuk mengukur tegangan arus listrik atau tegangan listrik lah ya, bukan arus listrik. Baik, sekarang kita colokkan ke sini, kita lihat berapa nilainya. Ternyata di sini tertulis 0, ya, kawan-kawan. Berarti 0, ini ya terlalu kecil ya, tidak akan bisa untuk menyalakan pompa gitu ya. Harus 220 volt ya. Jadi di sini ketahuan ya, masalahnya ternyata sederhana, yaitu tidak adanya sumber listrik ya. Nah, kemudian misalkan nih ya, misalkan setelah kita ukur di sini ternyata ada sumber listriknya ya. Contoh nih, kita tadi ternyata lupa nyalain ya, kita nyalakan seperti ini, terus kita ukur. Nah, di sini terbaca 220 lebih ya, atau kurang lebih 220 volt ya. Artinya sumber listrik tidak ada masalah ya. Namun kenapa pompa kok tidak mau nyala gitu ya kan? Ini saya matikan dulu. Jadi ini tadi yang jawaban pertama ya, kemungkinan. Sekarang kemungkinan kedua. Sudah ada sumber listriknya, sudah diukur tegangannya ada, sudah dicolok, kenapa masih nggak nyala ya? Maka kemungkinan berikutnya bisa jadi dari kabel ini kawan-kawan ya. Bentar, biar nggak bingung ya. Jadi dari sumber listrik ke pompa ini kan harus melalui kabel ini ya. Nah, sampai sini bisa jadi ada masalah di kabelnya, maka kita ukur dulu ya. Di sini kebetulan memang ada lubang yang saya sediakan untuk mengukur ya kawan-kawan. Jadi seperti ini ngukurnya ya. Sama, lalu kita akan baca di sini tadi, di multitester kita ini ya, hasilnya harus 220 volt gitu ya. Nah, tentu saja kalian kalau nggak ada tempat untuk mengukur seperti ini ya harus dikupas dulu mungkin kabelnya ya sebelum masuk ke pompa. Tapi hati-hati ya bekerja dengan listrik. Kalau kalian tidak yakin jangan dikerjakan karena resikonya adalah tersetrum dan kematian ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Ternyata setelah kita ukur di sini tidak ada tegangan ya, tadi kesimpulannya berarti kabelnya rusak atau putus di dalam, seperti itu. Jadi itu tadi kemungkinan kedua ya. Sekarang kemungkinan ketiga, sumber listrik sudah ada. Di sini pun kita ukur sudah 220 volt, tapi pompa tetap nggak mau nyala, nggak ada bunyi dengung, nggak ada putaran. Nah, maka kemungkinan terakhir adalah memang di dalam pompanya sudah mengalami kerusakan ya, yaitu mungkin gulungan kawat tembaga di dalamnya sudah putus ya, atau bisa juga ini thermal protector di dalamnya ya. Thermal protector itu adalah satu alat ya, yang mana dia ketika motor ini atau dinamo ini panas, dia akan memutus jalur listrik di dalam, sehingga pompa akan mati
tidak bunyi, tidak berputar ya. Nah, saya baru ingat ada yang keempat ya. Ada kemungkinan otomatisnya yang bermasalah ya. Nah, kebetulan karena di sini pompa sumur dangkal yang memakai otomatis berupa pressure switch, maka kita buka aja pressure switch-nya ya kalau ada masalah. Nah, seperti ini. Nah, dalam hal ini di sini sih nggak ada masalah ya, kawan. Tapi kalau saya mau menciptakan masalah bisa ya. Jadi contohnya misalkan ya, di sini putus di dalam ya, kawan. Putusnya bisa macam-macam ya, karena kabel yang putus atau di sini kontaknya nggak bagus misalkan ya. Ya, itu bisa mengakibatkan pompa mati sama sekali. Apa yang perlu kalian lakukan? Kalau kalian paham cara ngecek connectivity ya atau continuity, maka kalian cukup ngecek seperti ini ya, kawan. Perhatikan. Kita set ini di ohm ya, ke ohm. Ohm itu untuk mengukur resistor ya, kawan. Nah, kalau kita ukur ya antara tempat kiri dan kanan ini harus 0 ya. Perhatikan, saya ukur sini dan sini. Nah, seperti ini nggak 0 ya, tulisannya OL harus 0 ya, kawan. Nah, ternyata di sini terjadi kemacetan ya. Terus coba saya perbaiki. Nah, seperti ini. Perhatikan. Nah, sekarang menunjukkan ya nggak sampai 0 ya, tapi 003 atau 004. Ya lumayan lah, tahanannya kecil ya. Mungkin ini udah kurang bagus pressure switch-nya. Nah, sekarang udah 001. Ya, yang penting tahanannya atau resistannya harus kecil di sini ya. Seperti itu. Itu artinya terjadi continuity atau kesinambungan hubungan atau sirkuit di dalam sini ya. Baiklah, sekarang contoh masalah kedua, yaitu apa? Misalkan kita udah colok ya, pompa kemudian bersuara mendengung ya, bunyi dengung gitu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan masalah juga ya, kawan-kawan. Yang pertama dan paling sering adalah rotornya macet. Apa itu rotor, Pak? Rotor itu adalah bagian tengah dari motor yang tersambung ke kipas di belakang sini sama impeller di depan sini ya, kawan. Jadi yang berputar itu adalah rotor. Bagaimana ngeceknya ya? Kita buka dulu aja tutupnya sini, paling gampang ya, kawan. Nah, seperti ini ya. Kalau terjadi suara mendengung seperti tadi saya ceritakan ya, kawan. Tapi dia nggak mau mutar ya. Maka coba putar ini ya, apakah dia bisa mutar ya. Seringkali pompa yang habis berhenti lama, misalkan seminggu nggak dipakai ya, kawan, rotornya akan macet, nggak bisa diputar seperti ini. Kenapa? Nah, ini masalahnya, kawan. Pompa ini bodinya kan terbuat dari besi ya. Nah, di dalam sini itu bisa saja dia terjadi pengkaratan. Kemudian di sini ada seal ya, atau apa istilahnya dalam bahasa Indonesia penyekat ya. Tapi kita biasa ngomong seal aja lah. Kalau ke toko itu nanya pompa apa, nanya spare part ini pun namanya seal pompa gitu ya. Jadi sealnya ini akibat pengkaratan dari bodi pompa dia bisa macet ya, kawan. Makanya setelah dia berhenti lama, seminggu atau sebulan atau bahkan setahun, kalian perlu mencobanya apakah dia masih bisa berputar seperti ini gitu ya. Nah, rata-rata sih seperti itu ya. Nah, misalkan kalian putar seperti ini berat ya, kawan. Jangan dipaksakan memutar dengan ininya, apa namanya, dengan kipasnya ya. Kalian bisa mencoba memutarnya dengan misalkan ya, kayak ini kan ada tempat obeng. Kalian putar dengan obeng aja ya. Karena kalau kalian paksakan ketika di sini macet rotornya ya, ini bisa slip ya. Malah nanti ini kalian apa namanya, kipasnya malah bisa rusak ya. Jadi kalau memang berat diputar pakai gini kok nggak bisa, maka kalian paksanya memakai obeng ya, seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah kalian putar-putar ya, kalian coba mutar, ternyata kok berat terus. Misalkan kayak gitu ya. Nah, maka kalian perlu curigai
mungkin ada sesuatu yang macet di sini ya kawan-kawan. Nah, kita bisa membukanya ya. Nah, seperti ini kita buka. Nah, kita teruskan aja ya. Tapi di sini saya nggak usah peragakan. Kalian bisa melihatnya di video-video saya lainnya. Nah, apa yang terjadi di dalam sini? Bisa saja sesuatu masuk kemudian mengganjal ya kawan-kawan. Ya, namanya barang di dalam air ya. Bisa karet ya, kemudian bisa seal tape ya, masuk ke dalam terus membelit ya. Itu pernah terjadi ya. Saya pernah menemukan barang karet itu nyumpel ke dalam sehingga tidak bisa berputar. Setelah saya bongkar di sini, saya keluarkan barangnya, dicoba mutar pakai tangan, udah ringan, maka kita bisa memakainya kembali ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Itu tadi kemungkinan pertama kalau berbunyi mendengung gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua ya, kalau bunyi mendengung tadi itu, yaitu kemungkinan kapasitor di dalamnya rusak ya. Kapasitor itu seperti apa, Pak? Ya udah kita buka aja ya. Nah, ini dia yang namanya kapasitor ya, kawan-kawan. Nah, jadi kapasitor di sini ini berfungsi sebagai alat yang mensinkronkan ini ya, medan magnet di dalam sini sehingga motor bisa berputar ya kawan-kawan. Nah, kalau ini rusak ya kapasitor ini, maka motor ini tidak bisa berputar, atau kalaupun bisa maka putarannya mungkin akan lemah ya kawan-kawan. Kita akan coba aja ya. Kalau ini saya copot ya, cukup saya copot satu aja, kita akan lihat ya akibatnya kawan-kawan ya. Perhatikan nih. Saya akan nyalakan listrik di sini. Bismillah. Tuh, perhatikan. Ini suara mendengung ya. Tapi bukan karena macet tadi ya. Tadi kan udah kita coba mutar. Ini kemungkinan kedua, yaitu kapasitornya rusak. Ya. Dan di sini memang nggak rusak sih, pura-pura rusak ya. Karena tadi saya copot. Nah, ciri-cirinya kalau kapasitor rusak ya kawan-kawan. Ini kalau kalian bantu mutar masih bisa berputar. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mendengung terus kalian bantu putar, dia bisa mutar, itu kemungkinan besar kapasitornya yang bermasalah. Nah, kalau kapasitor bermasalah ya tentu saja kalian perlu menggantinya dengan membeli yang baru ya. Baiklah, demikian tadi ya kawan-kawan. Jadi saya sudah memberikan dua contoh masalah yang paling sering ditanyakan, yaitu yang pertama, pompa mati sama sekali ya. Kemudian jawabannya ada 4 kemungkinan ya tadi. Kemudian pompa hanya mendengung, nggak mau menyala ya. Tadi kemungkinannya ada 2 ya, yaitu mungkin kapasitornya atau mungkin rotornya yang macet akibat entah karat atau hal lain yang mengganjal gitu ya. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya. Mudah-mudahan konten yang saya bawakan kali ini bisa menambah pengetahuan kawan-kawan ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.